Ngapain kau masih pergi ke masjid itu lagi? Hah? Kamu nggak punya hak untuk larang aku ke masjid, Mas. Aku bukan nggak suka kamu pergi ke masjidnya. Tapi aku nggak suka kamu pergi ke pengajian Haji Mansur itu. Kenapa kamu nggak suka? Dia selalu menghalang-halangi semua usahaku. Itu aku yang nggak suka. Itu karena usaha yang Mas jalanin salah. Dosa, Mas. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih halal. Dan nggak menyengsarakan banyak orang lain. Diam kamu. Tuh kan? Itu yang diajari oleh Haji Mansur itu. Menantang suami. Melawan suami. Hah? Mas, aku nggak pernah mau menentang Mas. Aku tuh cuma ngingetin. Lagian Mas kan sebagai panutan di rumah ini. Teladan buat anak kita, Mas. Udah, jangan menjawab kamu. Ingat ya, sekali lagi kamu berani pergi ke pengajian Haji Mansur itu, aku kurung kamu di belakang sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Pak Haji. Mari, silakan masuk Pak Haji. Kok nggak pada datang di pengajian? Kenapa? Aduh, ini Pak Haji, saya agak kurang enak badan Pak Haji. Oh, Gini Pak Haji, kami mohon maaf karena agak terlambat untuk mengucapkan terima kasih untuk hadiah Pak Haji yang diberikan kepada Danang. Tapi Pak Haji, loh, kok istrinya mau bicara nggak boleh? Kenapa? Begini Pak Haji, kami merasa hadiah itu terlalu mahal untuk Danang. Karena selama ini Pak Haji sudah banyak membantu kami. Dan kami selalu saja merepotkan Pak Haji. Go, selagi orang memiliki kemampuan, apakah itu kemampuan harta, tenaga, pikiran, itu wajib hukumnya menolong orang yang membutuhkan. Apalagi Danangnya senang menerimanya kan? Iya Pak Haji, malahan saking senangnya sore-sore gini dia sudah tidur. Oh ya, Go. Sebetulnya saya datang ke sini juga ada yang perlu saya sampaikan. Apa itu Pak Haji? Kebetulan salah satu sopir saya mengundurkan diri. Jadi saya pikir kalau memang kebetulan kamu berkenan, kamu boleh menggantikannya. Bagaimana ya? udah Mas, terima aja. Lagian kan servis elektronik juga lagi sepi kan? Gimana, Go? Kalau begitu, saya terima Pak Haji. Terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Irwan, Iya, Mas. ini saya kasih modal awal buat kamu. Biar kamu bisa mulai usaha. Mulai sekarang kamu bekerja buat saya. Kamu nggak usah lagi bekerja di perusahaan yang besar itu. Tapi gajinya kecil. Baik, Mas. Terima kasih. Bambang, mulai sekarang kamu temenin dia. Baik, Bos. Ya. Oke. Silakan jalan. Darto. Iya, Bos. Tugas kamu hari ini, coba kamu mata-matai apa yang dikerjain oleh Haji Mansur. Baik, Bos. Bagus. Sekarang kamu bisa jalan. Baik, Bos. Ya. Hei. Mau kemana kamu? Mau antar sekolah Vika, Mas? Ngantar Vika sekolah. Ngapain dia dianterin? Biasa juga jalan sendiri kok. Iya, soalnya nanti mau beliin Vika sepeda baru sekalian. Apa? Kamu mau beli sepeda? Emang sepedanya kenapa? Mas, sepeda Vika kan udah rusak. Sepeda baru itu sudah rusak. Jadi kalau sepeda itu rusak harus beli yang baru lagi, begitu? Kamu itu boros.
Sepeda itu kan udah tua, Mas. Lagian kan bapaknya Vika orang kaya. Masa sih sepedanya rusak kayak begitu? Semua orang di kampung ini tahu kalau saya itu kaya. Biar kamu tahu. Kalau ada yang berani ngejek dia gara-gara sepedanya sudah jelek, bilang sama saya agar saya injak-injak orangnya. Ya udah deh, Nak. Kamu naik beca aja ya. Mau kamu kasih duit untuk apa? Kamu memanjakan dia, hah? Tapi Mas, sekolah Vika kan jauh. Jauh-jauh. Dulu saya sekolah. Itu jalan 5 kilo bolak-balik. Tidak jadi masalah buat saya. Sekarang kamu berusaha memanjakan dia. Kamu tuh salah. Sana pergi. Berangkat sekolah. Jangan manja kamu. Hati-hati. Kamu jadi ibu jangan sekali-sekali memanjakan anak. Itu nggak baik. Hah? Mas tuh keterlaluan sekali sih. Sama anak sendiri aja pelit banget. Emang Mas cari uang banyak-banyak tuh buat siapa kalau bukan buat keluarga? Biar kamu tahu ya. Apa yang aku kerjakan selama ini hanya untuk keluarga. Ngerti kamu? Aku tuh punya rencana besar. Dan semua itu untuk masa depan Vika. Mas mau jadi orang terkaya di kampung ini dengan mencekik orang lain? Aku tuh malu, Mas, dengan apa yang Mas jalanin. Dan kalau bukan karena Vika, aku pasti udah ninggalin Mas. Kamu malu dengan usaha yang saya jalanin, hah? Kamu mulai berani ya melawan suami. Itu karena Mas keterlaluan sekali. Selama ini tuh aku cuma dianggap sebagai pelengkap. Mas, sebagai istri tuh aku punya hak untuk ngingetin Mas kalau ngerenten itu dosa. Mas udah nyusahin banyak orang. Mas mencekik orang miskin. Itu dosa, Mas. Apa kamu bilang? Saya menyusahkan orang lain. Justru apa yang saya kerjakan itu menolong orang miskin. Kalau kamu nggak suka apa yang saya kerjakan, kamu bisa keluar dari rumah ini. Bisanya ngomel. Mana uangnya? Ini Mas. Cuma segini. Memang kita di pengemis apa? Dikasih uang segini. Ini separuh aja nggak cukup, tau? Mas, saya biasanya nyicil cuma segitu. Jualan juga lagi sepi. Anak saya lagi sakit. Ah, kamu ini memang suka bohong. Bener Mas, saya nggak bohong. Nggak ada lagi, saya nggak bohong. Ah, mana? Jangan, jangan, Lepasin. jangan Mas, jangan. Lepas. Jangan, Ini apa? Mas. Itu buat makan anak saya, Mas, jangan. Ah, itu bukan urusanku. Ayo Mas. Ya, masuk pikirin sih. Bang, lu kejem amat sih. Kasian kan? Mas, sama orang-orang kayak begitu, ya harus gitu caranya. Kalau enggak, mereka nggak mau bayar. Iya, gua ngerti. Tapi kan lu denger sendiri. Mereka tuh lagi nggak punya uang. Anaknya lagi sakit. Itu cuma bohong. Mereka itu memang pintar berbohong. Nah, ini buktinya. Nah, sudahlah. Nanti juga Mas Irwan terbiasa. Nah, sekarang giliran Mas Irwan yang cari sasaran. Gimana? Boleh, boleh. Ayo, ayo. Oke. Terima kasih ya, Ibu ya. Ibu dulu deh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu Haji. Terima kasih. Ibu, ini maaf. Ya, makasih, Ibu.